Oke, pemirsa Grit Otomotif, balik lagi sama gua Adit. Sekarang, ya lo udah bisa lihat lah, ini mobil di sebelah situ ada apa. Ini adalah Mitsubishi Evo. Tapi sebelum ke mobil, gue mau memperkenalkan dulu nih. Angga, silakan saya memperkenalkan diri. Nama gue Angga, gue adalah owner dari Evo 5 ini. Oke, Angga. Enggak, Evo 5. Evo 5 tuh keluar tahun 1998 kalau nggak salah ya. Betul. Bener ya? Betul. Lo lahir tahun berapa nggak? 2000. 2000, jadi tua. Ya ibaratnya dia abang lu lah ya. Iya. Tapi dia yang malah lu asuh gitu. Iya, makanya. Nah, kenapa lu milihnya tuh Mitsubishi Evo 5 gitu? Padahal sebenarnya dari generasi 1 sampai 10 itu kan Evo udah discontinue kan? Iya. Nah, ini kenapa lu milih Evo? Kenapa ya? Karena Evo ada banyak 1 sampai 10 ya. Dan 10 itu udah selesai discontinue. Kenapa Evo 5? Karena pas gue liat body Evo 5 itu nggak kayak Evo sebelumnya. Evo 4, Evo 3 tuh kayak masih kecil ya. Oh, gitu. Evo 5 udah mulai ngelebar Secara dimensi secara ya? dimensi, Okay. iya. Evo 789 juga bagus, gue juga suka, cuma harganya udah offside. Lebih ya offside ya ibaratnya ya. Offside. Keluar dari batas toleransi budget ya. Iya, Gitu. betul. Terus gimana tuh? Akhirnya nemu Evo 5. Ini yang paling rasional lah buat Iya. diangkut gitu Iya, ibaratnya. iya. Oke, Evo 5. Ya keren sih, gue nggak bisa bilang ini mobil nggak keren ya, keren banget. Evo tuh dari 1 sampai 10 tuh favorit lah. Iya, betul. Apalagi kalau kita suka kenceng-kencengan ya nggak sih? Iya. Nah, tapi sebenarnya yang satu poin yang pengen gue tekanin sebenarnya teman-teman pada sadar nggak sih? Atau mungkin Angga juga, kalau mobil yang udah discontinue, let's say Evo lah, itu sebenarnya investasi juga, lo setuju nggak? Setuju gua. Nah, kenapa? Lo kalau ngomongin ini Evo sebagai investasi, lo lihat dari sisi mananya sih? Sebenarnya lebih ke sisi langkanya. Evo itu oke, di Indonesia tuh banyak, Lancer tuh banyak di Indonesia. Cuman Evo itu sedikit. Oke. Apalagi Evo yang original. Dan makin lama harga pasti makin naik. Evo Jadi untuk Evo. grafiknya tuh pasti bakal terus gitu ya, iya. nggak susah banget gitu ya. Iya. Karena emang barang hobi ya udahlah ya, mau turun tuh nggak tahu lah mesti terjadi apa dulu baru turun gitu. Kalau situasi normal, oke, ini akan terus naik harganya. Jadi Iya. beli Evo sekarang nggak ada ruginya gitu ibaratnya Betul. ya. Nah, ini Evo 5 ceritanya, lu waktu awal memilih Evo 5 ini itu dari kapan dan kenapa akhirnya lu memutuskan untuk modif ini? Jadi ceritanya awalnya itu gua punya Honda Civic Nova tahun 1990. Oke. Itu udah punya dari kelas 2 SMA, itu tahun 2017. Ya. Tahun ini kemarin gue pulang dari Amerika, gue udah main lagi Nova gue. Bokap gue punya teman, anak dia emang main Evo juga. Kebetulan. Nah, dia ngajak gue sama bokap gue, ayo ikut run. Gue bawa Nova gue, tapi yang lainnya pakai Evo semua tuh. Oh, beda sendiri. Beda ya? sendiri. Terus. Kita ngumpul, terus bokap gue ngomong ke gue, gimana ya kalau kita punya mobil kayak gitu ya? Wih, langsung Masih ke-trigger banget masih ya. kepikiran tuh, baru ke-trigger kan. Habis itu, udah mulai dari situ baru kita mulai cari-cari Instagram, mana-mana cari-cari. Akhirnya lama-kelama nemu Evo 5. Oke, berarti di tahun 2020 ini ya? Iya. Oke, nah itu modifnya dari bulan apa? Sampai akhirnya kelar seperti ini tuh sampai berapa lama jadinya? Sebenarnya kita ambil ini, itu udah spek seperti ini. Oke. Nah, jadi pas kita udah deal-dealan sama ininya yang jual, dapat harga segini, spek segini. Oh ya udah, tinggal dibangun lagi mobilnya. Dari bulan Mei baru ambil Juli lah, 2 bulanan, sekitar 2 bulanan. Jadi nggak, untuk proses ngerapinnya tuh nggak terlalu lama sebenarnya. Nggak terlalu lama, iya. Karena memang pas ngangkat juga udah oke lah, udah aman lah ibaratnya. Kayak gitu, tinggal nyesuaiin selera aja nih, gue pengennya kayak gini gitu. Iya, kan. betul. Oke. Nah, ini kita langsung ngomongin modifnya lah gitu kan. Evo 5 tuh mobil all wheel drive ya. Betul. Udah pasti kenceng. Mesinnya lo apain? Mesin ini Evo 5 tuh standar 4G63 T. Itu berapa cc? 2000 cc. 2400 apa 2000? 2000. 2000 4G63 aslinya. itu 2000 aslinya. Cuman ini mesin di swap jadi 4G64 2400 cc. Oke. Terus diapain lagi mesinnya? Mesinnya
apa ya, paling ganti pistonnya diganti, motor diganti. Oh, semuanya. stroke up berarti. Iya, Jadi 2400. 2400. Oke, siap. Coba ceritain lagi lengkapnya kayak gimana. 2400 dipakein turbo, Mm-mm. GT30, pakai HKS. blow off, HKS, turbo HKS, dua HKS, intercooler Grady. Apalagi paling udah situ aja ya, Pak. Itu kenapa ya? Kalau turbonya HKS pasti intercoolernya greedy gitu. Kayak emang mereka tuh bisik-bisikan Iya, gitu ya nggak tahu tuh, bikinnya. kayaknya Ya? emang bersaudara tuh. Iya, mereka. iya. Lucu juga tuh, pasti emang tandemnya kayak gitu ya aftermarketnya. Terus di mesin ada apa lagi? Di mesin ada apa lagi? Paling Perubahan yang paling inilah, yang paling asik dilihat mata gitu. cuman tuh turbo, intercooler, blow off, udah 3 itu. Sebenarnya simple ya kalau kita ngomongin bagian majornya, tapi pasti Iya, perintilannya banyak gitu banyak kan. diganti. Nah, perintilannya apa tuh? Tadi kalau gua sempet intip teman-teman, ada mounting-mounting yang diganti itu. Iya, itu mounting gearboxnya ganti apa, merek Torque ya. Oh, oke, pakai Iya. itu gearboxnya karena mountingnya diganti apa ya, memang gearboxnya udah ganti juga? Yang ganti gearbox Heeh. sama ini clutchnya, koplingnya Oke, ganti juga. kelasnya juga ganti ya. Iya. Jadi emang nggak kebayang sih kalau pakai aftermarket tuh pasti lo lepas kopling tuh nonjok ya. Nonjok ya. Nah, gue bakal tanya itu soal impresi lo berkendara ini. Tapi kita mau bahas dulu modifikasinya. Kalau udah biasanya bahas mesin udah full spec gitu ya, diubahnya, pasti kaki-kakinya juga diganti, ngikutin lah, menyesuaikan lah buat performanya, ngimbangin gitu. Nah, ini kaki-kaki lo udah pakai apa aja? Suspensi, gue udah pakai coilover. Coilovernya coilover Tame. Pakai ten, oh hijau, oke hijau, siap. ya. Terus apa lagi? Kaki-kaki. Ada kayak sway bar gitu-gitu nggak sih untuk memperigid? Oh paling Kurang tadi gue liat tahu di depan ya, di kap mesin ada strut bar ya? Iya, ada strut bar, strut bar itu Oke aja. oke. Nah ini juga kalau gue lihat pelek udah ganti, itu pakai apa? Velg RG rim 17. RG1. RG1. Advan. Oke, Advan ya berarti Advan. ya. Ukurannya? Ukuran 17. Nah kalau ban pakai Pakai Advan. Advan Nova, Advan Nova. Yokohama. Mm. Oke, buat steering tuh gimana? Ada perbedaan nggak ketika lo berkendara ini, mesin udah ganti, terus kaki-kaki udah upgrade semua lah, ibaratnya. Gimana impresi berkendaranya? Impresi berkendara gue tuh ya, kalau misalnya lagi biasa ya, lagi cruising biasa sebenarnya agak biasa aja. Tapi kalau udah mulai apa kanan kiri, udah mulai belok-belok, itu udah mulai kerasa lebih luas gitu loh. Lebih nempel juga. Kita belok dikit aja udah gitu. Oh, jadi kayak Langsung. belok dikit udah dia nurut gitu ya? Nurut aja. Kita ngebayangin tuh belok kanan gitu kan, set langsung gitu ya. Karena Iya. emang dia AWD juga, full grip gitu kan. Jadi nggak liar lah Nggak ya. liar. Lebih anteng gitu. Lebih aman. Ada bagian yang berubah banget gak sih sebenarnya dari impresi berkendara? Tadi gue denger soal kopling kan udah diganti, tuh ada perubahan gak sih? Iya, kopling. Dari rasanya ya, rasanya. Iya. Sekarang kopling Evo ini emang berat. Berat banget. Emang standarnya juga emang berat, diberatin. Kalau saya koplingnya dientengin, ntar malah cepat bermasalah koplingnya. Oke. Dan ntar malah enteng keslip malah lebih berbahaya. Menurut Oh, gua iya ya. bener juga sih ya. Nah, tadi juga di awal Angga singgung soal penampilannya yang dia suka. Nah, penampilannya juga udah berubah nih. Iya. Nah, ini gimana konsep luarnya tuh sebenarnya overall dibikin kayak apa sih? Jadi sebenarnya gue lebih mikir mau bikin lebih ke street, Oke. tapi kelihatannya juga agak street, agak track day juga. Street racing ya. Pokoknya street racing. balap lah. Iya. Tapi yang nggak balap banget, teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat karbon tuh udah banyak dari kap mesin. Ini kap mesinnya aslinya memang begini ya, cuma dikarbonin ya. Karbonin doang. Iya. Oke, sip. Karena memang dia udah turbo lah, wajar ada saluran-saluran udara Iya. ya kan. Iya. Terus di samping kiri kanan juga lebih agresif ya dengan kanarnya. Di kanan 2, di kiri 2 gitu. Itu keren sih. Nah, ini di bagian bawah juga ada, gue sebutnya apa ya? Splitter apa lips ya jatuhnya? Lip Lebih ke spoiler. lips ya, lip spoiler ya depannya. Ini Iya. juga karbon gitu kan. Terus gue lihat di belakang juga itu ada karbon di spoilernya. Spoiler, gitu. ya. Nah, ini karbonnya pakai apa sih? Karbonnya custom sih, custom karbon ya. Custom ya. Custom. Dia Kevlar atau fiber? Dia Kevlar. Kevlar ya. Jadi Kevlar. full nih dari kap mesin semuanya sampai belakang juga Kevlar Iya. ya. Oke. Emang warnanya gue suka sih. Nah, ini warnanya juga biru. Sebenarnya original biru atau udah di repaint?
Udah di repaint sebenarnya. Dan yang gue suka sebenarnya teman-teman kalau dari mobil-mobil Jepang kayak gini, itu dari cover lampu sennya itu oranye beda ya. Oranye Itu beda. nunjukin identitas yang JDM banget gitu ya. Iya. Berasa banget lah. Berasa. Nah tadi bagian kita ngomongin bagian depan nih masih teman-teman. Nah di bagian belakang tadi gue singgung ada spoiler. Iya. Itu kan original ya sebenarnya ya. Original. Kenapa nggak ganti yang modelnya GT Wing gitu-gitu kan lebih agresif gitu. Gue kurang suka aja sebenarnya ya. Oke. Untuk Evo 5, untuk Evo 456, GTW emang gak cocok. Menurut gua ya, emang gak cocok. Mau berdasarkan selera lo tapi emang iya sih kayaknya. Iya. Terus juga mungkin karena memang itu original dan mobil ini udah rare gitu ya. Iya. Mau diganti kayak sayang Sayang sih? banget. Sayang Udah. banget ya. Original aja. Parah sih, originalnya juga udah bagus sih. Iya. Emang cukup sentuhan karbon, terus tinggal ya upgrade dikit lah buat lampu gitu kan, ganti Iya. LED apa segala macam Iya. itu udah cukup gitu. Sisanya di performa sama kaki. Nah, kayaknya bagian luar udah nggak sih? Apa masih ada lagi? Udah sih. itu Udah doang semua ya. Iya. Nah, di bagian dalam nih kita ngomongin interior. Interior kalau gue lihat tuh sebenarnya dia pakai Recaro, tapi sebenarnya ini Recaronya itu aftermarket apa yang memang bawaan dari Bawaan dari original Evo 5, Recaro-nya memang kayak gitu. Oke. Seperti itu. Kalau dilihat-lihat sebenarnya mirip-mirip kayak seri SR nggak sih? Beda Iya, ya? Udah lumayan mirip. Tapi kalau dari bahan juga mirip. Bahan ada yang mirip, ada yang beda juga sebenarnya bahannya. Tadi gue juga sempat ngerasain duduk di dalam kabin teman-teman dan emang enak sih. Jadi ini masih setelan lu kan tadi ya? Iya, setelan gua. Cuma kelas gue ini ya masih cukup lah. Tinggi gue sama Angga nggak terlalu beda jauh ya, Iya. meskipun gue lebih tinggi sedikit gitu. Tapi ya oke. Overall asik gitu. Terus juga gue liat dashboardnya tuh emang masih original ya? Original. Nah tambahan-tambahan di dalam tuh atau yang udah diganti tuh apa aja? Tambahan dalam cuman ganti shift knob Grady sama steering Grady. Setir Grady? Steering Grady. Buset. Terus juga pastinya karena emang mesinnya udah di-upgrade banget performanya, ada tambahan gauge ya di situ. Tambahan Itu gauge. pakai apaan? Itu ada boost control. Kita bisa tahu busnya bara berapa dan kita bisa atur busnya di situ. Oh gitu. Bisa atur di situ. Enak sama banget ya? Iya, sama ada EFR. EFR itu indikator buat tahu perbandingan antara bensin dan udara di mesin. Enggak, ini mobil kan baru jadi ya? Iya. Belum apa udah pernah dibawa tarik-tarikan gitu? Udah Sama- dong. Gimana? Jambaknya beda banget kayak mobil-mobil yang lain. Iya, iya. Kerasa banget jambaknya. Emang agak ada lag sedikit, tapi pas udah turbo udah masuk, langsung parah di jambaknya. Langsung ya, kayak nonjok banget gitu. Nonjok banget ke belakang. Gitu. Nah, ngomongin tadi tuh, singgung dikit soal impresi lu. Sebenernya ini tenaganya sudah sampai di mana angkanya? Kata orang di bengkel, tenaganya turbo 1 bar itu 450 horsepower. Oke, berarti ini udah sampai 450 ya? 450, iya. Padahal sebenarnya kalau bawaannya tuh kira-kira sekitar 250-an nggak sih? Betul. Dan torsinya 200-an gitu ya? 200-an ya. Lumayan lah ya, naiknya tuh hampir 100% gitu. Iya. Nah ini kalau mau di-up lagi, itu batas maksimalnya sampai berapa? Bisa sampai kalau turbonya dinaikin lagi, busnya bisa sampai 550 atau 600 bisa. 550 sampai 600 bisa? Bisa. Gila juga ya. Iya. Tapi itu dengan kondisi turbo yang sekarang nih, HKS yang sekarang ini? Iya. Oke. Nah, ngomongin tadi tuh, kita ngomongin lagi soal mesin nih, kita balik lagi teman-teman. Next project-nya akan ada perubahan lagi nggak? Di sisi-sisi mana gitu? Untuk mesin sebenarnya nggak ada, soalnya sekarang mesin udah enak banget, udah bagus banget. Parah. Udah enak banget pokoknya. Nah. Untuk eksterior nggak ada sebenarnya sih, belum kepikiran sebenarnya. Belum kepikiran, Untuk ya? velg belum kepikiran, velg juga udah pas menurut gua. Tapi, Coba kalau soal pelek kayaknya main bosen-bosenan deh, ya nggak sih? Iya, bisa jadi. terus gimana? Yang baru kepikiran sekarang itu ini apa namanya, dashboard, apa sih, tachometer ya. Oke. Tachometer, Speedometernya speedometer lihat-lihat yang rally art tuh. Oke. Thank you banget Angga udah mau diwawancara sama Grid Otomotif kali ini dengan mobil Mitsubishi Evo 5-nya, keren banget. Tenaganya sampai 450, itu pun belum ditonjok lagi ke maksimal ya. Iya, belum maksimal. Karena bisa sampai 600 katanya, gila juga sih. Dan ini bakal dibawa track day juga nanti rencananya ya. Insya Allah. Oke, siap. Makasih teman-teman udah nonton video ulasan kali ini. Jangan lupa like dan share, kasih komentar yang menarik tentang ulasan mobil ini. Dan gue Adit,
Pamit.